Namun apa jadinya bila Ponpes ada di tengah desa adat Hindu dan hampir separuh gurunya beragama Hindu? Kita harus minta maaf sebetulnya. Ini kan tayangan lama, tahun 95. Saya tahu pondok itu ada di Tabanan. Kalau saya tidak salah itu ada di Kecamatan Kerambitan. Dan kita tahu Kerambitan termasuk wilayah yang sangat kental kehinduannya. Kita lihat sekarang kalau teman-teman muslim ini, dia punya tempat ibadah, ya, dia punya sekolahnya, ya, dia punya pondoknya. Kenapa misalnya kami-kami yang Hindu di luar Bali ini tidak diberikan izin membuat pura, membuat pasraman yang identik dengan pondok, ya. Jadi pura, pasraman, lalu ada sekolah-sekolah Hindu. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Pemirsa Hindu Channel, tentu saja kami sebelum memberikan informasi terkait dengan diskusi kami atau pembahasan kami pada hari ini bersama dengan narasumber kami yang kami yakin bahwa ini sudah tepat kami mengundang beliau, karena beliau mendapatkan banyak keluhan-keluhan dari umat Hindu, permasalahan-permasalahan dari umat Hindu dari daerah-daerah baik itu dari Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi, dan juga Maluku. Beliau pernah hadir di beberapa daerah. Nah, video ini berangkat dari informasi rekan-rekan atau teman-teman yang ada di daerah-daerah. Nah, tentu saja umat Hindu yang berada di luar dari Bali itu minoritas. Nah, untuk membangun tempat ibadah, membangun pasraman, membangun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ini tentu sangat bisa dikatakan sulit dan menantang. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Namun berbeda dengan di Bali, penduduk Hindu yang mayoritas mampu memberikan peluang atau ruang dengan pembangunan pesantren di lingkungan desa adat, yaitu di Tabanan. Nah, pada hari ini sebelum kita bahas dengan narasumber kita, mari kita simak videonya. Di provinsi yang sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu ini, unik rasanya melihat adanya pondok pesantren terkemuka. Ponpes biasanya berdiri di daerah mayoritas Muslim serta diajar oleh guru Muslim. Lihat saja Ponpes Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, dan Darun Najah di Jakarta. Namun apa jadinya bila Ponpes ada di tengah desa adat Hindu dan hampir separuh gurunya beragama Hindu? Adalah Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang terletak di tengah desa adat di Tabanan, Bali. Karena terletak di tengah desa adat, 100% masyarakat sekitar beragama Hindu. Uniknya, Ponpes yang terdiri dari Madrasah Sanawiyah selevel SMP dan Madrasah Aliyah selevel SMA ini punya 53 guru. 22 diantaranya atau hampir setengahnya adalah guru beragama Hindu. Saat ini saya berada bersama Ustadz Yuli yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa bentuk-bentuk toleransi di sini. Saya dengar kabarnya ada bahkan hampir 50% guru-guru beragama Hindu. Apakah betul itu? Kami tumbuh diiringkan oleh Allah dengan saudara kita yang beragama Hindu. Ketika kita mulai membangun pesantren di sini, dengan ini masjidnya, itu anak-anak masih kita kirim sekolah ke SMP negeri. Yang tentunya Hindu. Nah, kemudian ketika tahun 95, kepala sekolahnya datang ke kita. Kemudian menawarkan, Pak Haji, kenapa kok tidak membangun SMP Islam saja sendiri gitu. Nah, kami menjawab, sebenarnya keinginan ada, tetapi kan guru masih kurang gitu. Gampang, kami kirim guru. Jadi subhanallah, gitu. Luar biasa. Nah, guru yang dikirim ini Hindu. Pondok pesantren ini memiliki sekitar 420 murid, mulai dari Aceh, Jakarta, hingga NTT, dan Papua. Karena nilai toleransi yang diajarkan, Ponpes ini dijadikan tujuan kunjungan dan contoh toleransi di Indonesia
oleh Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri saat digelar. Nah, pemirsa Hindu Channel, video inilah yang bisa kita akan bahas pada hari ini. Sebelumnya kami dari Hindu Channel mohon maaf bahwa tentu saja terkait dengan keberadaan bangunan-bangunan yang begitu besar itu tidak terlepas dari pemerintah daerah. Kami tidak sama sekali menyinggung terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Kami mewakili perasaan umat Hindu yang berada di luar dari Bali, tentu saja tidak seperti pembangunan yang ada di Bali yang kita saksikan pada hari ini. Mari kita bahas bersama dengan Aji Dewa Suratnaya yang langsung mendengarkan suara-suara umat di daerah. Tas tuh, Ji? Haji lumayan lama saya kalau ini ya openingnya, Ji ya? Iya, nggak apa-apa. Bagaimana, Ji Dewa pandangannya? Ini kan tayangan 4 tahun lalu. 4 tahun lalu, Ji. Tayangan 4 tahun lalu tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa tahun 95. Iya, pondok itu sudah berdiri tahun 95. 95 itu cukup lama, tapi sebetulnya juga belum lama sekali ya. Artinya begini, kalau toh ada bangunan sebesar itu dibangun, pasti ada izin bangunannya, pasti ada izinnya. Artinya di Bali, ya apalagi Tabanan kan ada penguasa, ada ada bupati, ada DPRD, ya. Kemudian juga memang tadi Miko sudah menyampaikan, kita harus minta maaf sebetulnya. Ini kan tayangan lama tahun 95 dan sebetulnya bukan urusannya Hindu Channel. Yeah. Karena di Bali ada yang lebih berwenang sebetulnya ya. Tapi banyaknya memang keluhan-keluhan, lalu kita pun tahu seperti misalnya di DKI. Di DKI itu hampir semua pura itu ada di instansi TNI atau polisi. Kalau enggak, kita nggak punya pura yang misalnya betul-betul di luar instansi-instansi ini. Nggak ada, karena sulitnya izin. Seperti di Kelapa II misalnya. Kelapa II itu puranya milik Brimob. Milik Brimob puranya itu. Jadi apapun yang kita lakukan ya harus izin Brimob. Ya. Jadi memang kita boleh menggunakan selama kita masih ada umatnya di sana. Nah, kemudian dibandingkan dengan di Bali mungkin agak aneh ya. Tadi juga dikatakan unik. Bahwa kok di Bali bisa ada pondok pesantren ya yang begitu besar dan gurunya 22 orang itu orang Bali, karena memang di pondok itu dibangun dan di sana ada sekolah umum sebetulnya, walaupun mungkin itu nuansanya ke Islam. Dan perlu Miko juga tahu, di Bali itu mohon maaf kalau saya tidak salah, tidak ada satupun sekolah bernuansa agama Hindu di Bali. Memang di setiap sekolah ada pelajaran agama Hindu, ya, tapi itu sekolah umum, ya, itu sekolah umum. Jadi kalau Miko berharap bahwa di Bali kemudian ada sekolah TK, begitu datang siswanya menggunakan salam Om Swastiastu, bermimpi. Nggak ada. Yang ada apa? Friend, let's pray together. Gitu, doa bersama-sama. Nggak ada Om Swastiastu itu, nggak ada. Ya, nah, tapi ya memang orang Bali mungkin menganggap itu kan nggak ada masalah. Seperti tadi misalnya, ya, saya tahu pondok itu ada di Tabanan. Kalau saya tidak salah itu ada di Kecamatan Kerambitan. Dan kita tahu Kerambitan termasuk wilayah yang sangat kental kehinduannya. Desa adatnya luar biasa dan di sana ada 2 keraton, ada Puri Gede dan Puri Anom. Makanya cukup mengagetkan ketika di sana tiba-tiba muncul pondok pesantren yang besar. Kalau tidak salah sampai Jokowi kok datang ke sana, ya. Menlu juga. Ya Menlu iyalah. Loh Jokowi ke sana gitu loh. Dan itu sebetulnya Kecamatan Kerambitan itu, ya desa saya Kecamatan Kerambitan. Ya unik. Ya, tapi sudah terjadi dan nggak ada masalah, ya. Dan saya pernah melakukan penelitian relasi dan budaya, topiknya itu di Bali, dan saya kunjungi semua komunitas Islam, tapi mereka memang sejak berabad-abad sudah di Bali, seperti yang di Kepaon dan Makassar Selatan, kemudian yang di Saren Jawa di Bodekeling Karangasem, lalu yang di Pegayaman Buleleng saya kunjungi, dan mereka memang kalau bulan puasa itu nggak ada istilah mudik, ya memang mereka di situ turun temurun di situ, dan mereka memang sangat
sangat toleran dengan umat Hindu di Bali, nggak pernah ada masalah. Bahkan di desa Saren Jawa itu di Karangasem ya, itu dulu saya kenal dengan namanya Pak Slamet. Itu kalau misalnya dia selawat, itu pakai bahasa Bali, halus banget, ampun, ya. Sekarang jadi masalah kan munculnya pondok-pondok ini yang sebetulnya mereka bukan asli di Bali sejak berabad-abad, tapi dari daerah, dari luar Bali. Bukan hanya di Kerambitan, coba lihatlah tempat-tempat lain. Bahkan di Bali Utara saja, di Tejekule itu, di seberang jalan, di atas pura Ponjok Batu itu ada dulu musola, sekarang sudah jadi masjid. Ya, orang Bali tetap merasa aman dan nyaman. Hanya saja memang khawatirkan. Tayangan 4 tahun ini sebetulnya bukan, tadi saya ulang lagi ya, bukan kewenangan kita. Di Bali banyak orang pintar, banyak para wikan, banyak sulinggih, banyak guru besar, banyak ahli agama. Apakah beliau-beliau ini tidak pernah terusik misalnya dengan melihat perkembangan seperti ini? Lah, apalagi belakangan Pak Giri Prasta ngomong, saya akan pasang badan bangun pondok pesantren, kan gitu. Lah, ini akhirnya menyebabkan tiba-tiba muncullah orang-orang yang berpikir dan kembali kepada pondok yang 4 tahun lalu itu. Yang tayangan 4 tahun lalu itu muncul. Iya, kenapa? Kita kenapa di luar Bali kok susah banget? Memang kita akui tidak mudah bangun pura di luar Bali. Makanya tadi saya katakan, di Jakarta saja, kalau bukan karena TNI, Polri memberikan peluang, nggak punya kita pura. Tapi nanti akan Haji Dewo nanti akan ada yang berstatement juga. Lah itu Pura Romangun? Memang Pura Romangun itu kan PU yang memberikan. Memang dia, tapi PU yang memberikan. Kalau bukan PU, nggak di pinggir jalan. Nggak ada pura itu. Pak siapa namanya saya? Orang Blitar dulu itu. Orang Blitar. Orang pertama yang meninggal kemudian dikremasi di Blitar ya beliau itu. Nah, bukan, kita nggak bisa. Kita beli pun nggak mungkin. Untuk apa? Ya, untuk apa? Pasti akan muncul keren. Dan kita nggak akan mendapatkan izin untuk itu. Ya, dari lingkungan paling nggak kan. Kemudian Haji Dewo dari video yang kita simak tadi, di situ menyebutkan juga bahwa guru-gurunya juga kan merupakan umat Hindu yang bukan guru agama tapi Haji, maksudnya guru mata sekolah umum, kuliah umum itu apa? Mata pelajaran umum sekitar 22. Kemudian siswanya juga kan dari Papua, dari Aceh, dari berbagai daerah. Nah, gitu. Ini kan merupakan apa namanya yang dianggapnya bahwa bukan malah dianggap, ini toleransi yang sangat patut dicontoh, khususnya berada di tempat yang mayoritas Hindu, yang minoritas Muslim, namun bisa berdiri tegak kokoh sampai gurunya pun ikut membantu seperti itu. Nah, di daerah pun harus ada seperti itu. Nah, di luar Bali maksudnya? Di luar Bali. Kalau menurut Haji, curhatan-curhatan selain di Bali, supaya tokoh-tokoh Hindu kita yang ada di Bali juga mengetahui. Ya, tadi kan saya udah bilang, di Bali itu banyak orang wikan, banyak sulinggih, apalagi Mangkul, mungkin puluhan ribu. Kemudian banyak guru besar, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli agama Hindu. Bahkan ada perguruan tinggi Hindu. Kalau nggak salah ada 4 itu. Dan pasarnya ada 2, Karangasem 1, Singaraja 1, 4 itu. Ya, apa tidak berpikir sejauh ini ke depan seperti apa? Saya hanya mengkhawatirkan, mohon maaf, mungkin saya bisa salah, saya hanya mengkhawatirkan kondisi ini akan dimanfaatkan oleh gelombang-gelombang baru yang mau ke Bali untuk, maaf, mengislamkan Bali. Seorang tokoh besar di negeri ini mengatakan, Majapahit aja bisa kita bikin runtuh kok, masa Bali kita nggak bisa islamkan? Walaupun saya percaya sekali bahwa statement seperti ini tidak muncul dari umat Islam yang sudah berabad-abad ada di Bali. Ini kan dari luar datangnya. Ya kalau memang umat Islam yang di Bali yang sudah ada sejak berabad-abad punya niat jelek, kenapa kok baru sekarang muncul hal-hal seperti ini? Ya kan?
Nah, itu yang saya khawatirkan, bahwa ada nanti yang akan memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini. Ya, mudah-mudahan saya salah. Ya, Nah, ini ada kan yang akan, dan saya sudah mencium aroma itu. Saya sudah mencium aroma itu. Hanya masalahnya orang Bali kan ada ayam. Ada lagi yang membuat statement begini. Ah, tidak mungkin. Bali kan, orang Bali setiap hari melaksanakan yajna, katanya. Wah, keren banget statementnya. Ya, nggak mungkin akan terjadi itu. Boleh-boleh saja kita yakin itu, tapi juga kan harus diikuti dengan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita berpikir logik berpikirnya. Apalagi sekarang seorang tokoh besar di Bali yang namanya Pak Nyoman Giripraste ini mengatakan, saya akan pasang wadan. Wih, ini mengejutkan kami-kami yang ada di luar Bali, walaupun kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa, karena beliau kan memang punya kewenangan dan punya kekuasaan untuk melakukan apa yang beliau anggap benar. Kan begitu. Nah, tapi dalam hati kecil kami ya, waduh, kalau begini bisa habis kita. Tapi sekali lagi saya katakan, bahwa teman-teman muslim yang ada di Bali sejak berabad-abad, maaf, rasanya mereka tidak punya niat yang lain. Nah, yang berat adalah masalahnya yang pendatang-pendatang ini, mohon maaf, ya, pendatang ini yang kita khawatirkan. Saya mengkhawatirkan, mungkin orang lain enggak, tapi saya mengkhawatirkan. Akan ada pasukan. Haji Dewa mengkhawatirkan sebagai sesepuh Hindunya nih, Haji Dewa, khususnya di Jakarta, Haji Dewa ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi yang di daerah seperti apa, Ji. Kondisinya kita coba saksikan video selanjutnya, tayangan video selanjutnya. Kita saksikan. Bentuk-bentuk toleransi ketika misalnya Idul Fitri dan ketika misalnya Nyepi, Bu Ida. Kayak gimana, Bu? Kalau Idul Fitri biasanya kita ada, ini yang satu aja ya, contohnya misalnya THR nih, kita dapat guru-guru kita kasih THR. Sama semuanya. Semua dapat THR? Iya. Kemudian kalau Nyepi, kita juga perintah dari pimpinan pesantren meliburkan. Justru lebih awal, karena 1 hari sebelum Nyepi itu kan ada pawai ogoh-ogoh. Nah, sebelum itu anak-anak sudah dipulangkan agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Nah, Haji Dewa, dari video yang kedua ini nanti disambung ya, Haji Dewa, mohon bisa disambung bagaimana umat Hindu kita proses hasil curhatan Haji Dewa ke daerah-daerah. Pengen bangun apa sih umat Hindu di daerah-daerah? Contohnya sebutinlah di daerah mana, Haji Dewa. Tetapi sebelum berangkat ke situ, nanti itu hanya disambung saja, Haji Dewa ya. Dari video yang kedua ini, bahwa kepala sekolah ini di tahun 2000, di 4 tahun yang lalu itu berstatement bahwa terkait dengan tingkatan toleransi di sana itu secara gurunya itu kita samaratakan. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, Ji Dewa, khususnya kegiatan keagamaan Hindu pun siswanya pun dipulangkan atau diliburkan seperti itu untuk tidak mengganggu kegiatan ritual keagamaan Hindu pada saat pelaksanaan Nyepi, seperti itu, Ji Dewa. Kalau guru-guru memang perlakuan dari pondoknya tidak berbeda. Bukan karena agama, tetapi karena sama-sama guru. Sama-sama guru ya memang harus tidak boleh dibedakan. Tapi bukan karena yang satu Hindu, yang satu Islam, kemudian disamakan, bukan. Tapi karena peran gurunya, tugas gurunya, ya disamakan. Jadi nggak ada hubungan sama agama itu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa sebagai wujud toleransi, nggak bisa. Itu bukan wujud toleransi, itu hak itu, hak guru. Apapun agamanya, entah di sana nanti ada guru yang beragama Kristen, tetap aja dia haknya sama. Kalau guru yang dapat THR, ya saya juga dapat THR. Bukan karena beda agama THR diberikan, bukan. Lalu kalau misalnya menjelang Idul Fitri, menjelang Nyepi, kemudian siswa dipulangkan jauh-jauh hari supaya nggak loh, selama ini berabad-abad di Bali ada umat Islam, umat Hindu, umat Islam ya, seperti di Saren, Pegayaman, Nyepi mereka nggak kemana-mana, tidak ada orang-orang yang beragama Hindu terganggu kok. Ya, jadi itu sebetulnya bukan. Memang kalau sudah. saya katakan loh, itu bukan wujud toleransi. Tapi dimanapun kita berada, kita wajib menghormati budaya lokal.
orang Bali tidak boleh hilang kebaliannya. Nah, tetapi di mana dia cari makan, dia harus hormati budaya setempat, desa Kalepatre. Ya, itu sudah memang hukum alamnya seperti itu, ya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kan seperti itu. Ya, banyaklah, saya nggak usah ceritakan di mana-mana kita sulit untuk membangun pura, membangun pasraman, banyak sekali. Walaupun ketika ada misalnya, katakanlah dari kelompok saudara-saudara Muslim dari Jakarta ke Bali, mereka lihat, loh, enak bener ya umat Islam di Bali, dilindungi oleh orang-orang Bali, diprotek mereka di Bali. Tapi tetap saja tidak segampang itu kita minta izin dari lingkungan untuk membangun tempat ibadah. Nggak gampang, tidak gampang, khususnya di luar Bali, terutama di Jawa. Padahal siapa yang nggak tahu bahwa Jawa dulu Hindu? Siapa nggak tahu Majapahit dulu Hindu? Mataram Hindu. Tapi kenapa? Kok keturunannya menjadi sulit memberikan izin kepada umat Hindu untuk mendirikan tempat ibadah? Apa yang terjadi setelah pasca G30 tahun 65? Berapa banyak di Banyuwangi dulu? Pilihannya potong atas atau potong bawah? Potong atas artinya apa? PKI. Bunuh. Potong bawah. Disunat. Jadi mualaf. Itu terjadi. Ya, jadi banyaknya keluhan tidak aneh buat saya. Walaupun saya tidak ingin mengemukakan, menyampaikan keluhannya muncul dari wilayah ini, supaya jangan nanti timbul masalah baru. Iya bener Cik. Gitu loh. Ya sudahlah. Gitu. Namun ini bisa menjadi contoh para kepala daerah di daerah-daerah lain bahwa Bali atau umat Hindu di Bali sudah bisa mengikat toleransi yang sangat kuat sekali. Mungkin kepala daerah di lain tiba-tiba pimpinan Hindu, tokoh Hindu, anak-anak muda Hindu menghadap, ya mohon bisa direspon dengan cepat gitu loh. Jangan dibutuh waktu, jabatan hanya 5 tahun kan Jidewa. Prosesnya kan pengennya cepat. Memang ini sering terjadi karena ada rasa takut yang sebetulnya tidak harus muncul. Ya, saya paham sekali ini. Misalnya, wah, kami memang tidak ingin sejarah berulang. Kadang-kadang kita bingung, sejarah yang mana berulang? Gitu loh. Ada kata-kata seperti itu. Tapi ya sudahlah. Artinya apa? Alam yang akan menentukan nanti apa yang akan terjadi. Kita tidak perlu terlalu bersikeras ya untuk hal-hal seperti ini. Dan ini memang bisa terjadi di mana-mana saja. Dimanapun bisa terjadi. Nah, kemudian Aji Dewa, mohon maaf dipotong, terkait dengan Aji Dewa tadi membahas Desa Kalapatra. Ya. Namun di video 4 tahun lalu ini juga ada menyinggung sedikit tentang mayoritas dan minoritas. Mari kita simak videonya. Misalnya harus menghormati Islam, ya belum tentu juga. Kayak di Bali kan mayoritas Hindu. Jadi nggak menghormati umat betul. Jadi pakem menghormati Islam itu tidak bisa berlaku di semua tempat. Jadi pakemnya yang harus seperti tadi, menghormati mayoritas dan menyayangi minoritas. Nah, dari video ini Aji Dewa, video yang ketiga, ini beliau menyampaikan juga di Bali itu tidak bisa disamakan di daerah lain gitu. Jadi di Bali ya mengikuti pola yang ada di Bali atau adat yang ada di Bali. Menghargai minoritas, kalau nggak salah tadi, menyayangi minoritas, menghormati mayoritas. Nah, bagaimana Aji Dewa? Ini kata-katanya bagus, kata-katanya bagus, tapi apakah pelaksanaannya bagus? Ya nggak tahu, karena setiap orang kan punya persepsi masing-masing. Tidak mungkin bisa dilaksanakan 100%. Bali kadang-kadang emang tidak paham bahwa itu toleransi. Nggak paham. Artinya apa? Oh ya, kita harus berpikir baik. Makanya di Bali dulu ada ya konsep namanya Nyama Islam, Nyama Kristen. Nyama Islam itu saudara-saudara kita yang beragama Islam. Jadi kalau kita ada hari raya, ya kita harus khusus memberikan makanan yang bukan berasal dari daging yang diharamkan oleh teman-teman Muslim. Nyama Kristen juga kita buat makanan khusus mereka. Bahkan kalau kita bicara toleran kemudian meningkat kepada moderasi,
di Besakih itu, pura terbesar di Bali, setiap ada acara puja wali, ada sesaji besar yang namanya bebangkit. Kalau bahan bebangkitnya dari daging babi, itu bebangkit kafir. Kalau bahannya dari daging bebek, itu bebangkit Islam. Orang Bali tidak merasa salah karena mereka ingin menghormati. Begitu caranya orang Bali menghormati dalam bentuk, dalam wujud upacara. Tapi kan beda. Teman-teman Muslim mereka punya aturan yang sangat ketat. Ya, makanya bentuk menyayangi minoritas tidak akan sama dengan bentuk menyayangi minoritasnya orang Bali. Beda. Sangat beda. Sama-sama ada kata menyayangi, tapi realisasinya bisa beda. Kalau teman-teman Muslim menghormati ya atau menyayangi minoritas, oh ya apa yang dilakukan di Bali kita bisa terapkan di ini. Bukan, nggak mungkin menyayangi di Bali. Bukan berarti sama dengan orang Bali menyayangi teman-teman Muslim di Bali, enggak. Kalau orang Bali misalnya menyayangi teman-teman Muslim yang minoritas di Bali, apa yang dibutuhkan teman-teman Muslim, apa yang ingin dibangun sesuai dengan keyakinan kita biarkan, termasuk ya biarkan saja mereka membangun pondok pesantren, nggak ada masalah. Nah, tapi bagaimana bentuk menyayangi minoritasnya orang Muslim? Wah jangan, dia nggak boleh, ini daerah Muslim, nggak boleh dia bikin tempat ibadah di sini. Tapi biarkan dia tinggal di sini, tapi nggak boleh bikin tempat ibadah. Nah itu beda, bentuk menyayangi itu beda. Hanya kata-katanya yang sama. Semoga kata-katanya sama. Nah, kemudian Haji Dewa, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Namun kami juga ingin mendengarkan dari Haji Dewa bahwa esensi dari harapan besar umat Hindu di luar dari Bali atau umat Hindu yang minoritas di luar dari Bali bagaimana? Begini, kita lihat sekarang kalau teman-teman Muslim ini dia punya tempat ibadah, ya dia punya sekolahnya, ya dia punya pondoknya. Kenapa misalnya kami yang Hindu di luar Bali ini tidak diberikan izin membuat pura, membuat pasraman yang identik dengan pondok, ya. Jadi pura, pasraman, lalu ada sekolah-sekolah Hindu. Kenapa enggak? Sama aja. Kenapa harus takut gitu loh? Ya, kenapa? Ini jadi buat saya jadi sebuah pertanyaan besar. Kenapanya ini? Kenapa sih? Ada apa sih? Ya, ada apa? Ya kalau misalnya teman-teman Muslim ini punya konsep, loh ya hormati yang mayoritas, sayangi yang minoritas, hormati yang mayor, sayangi yang minor. Kenapa nggak dibiarkan? Biarkanlah kami bikin pura. Lalu jangan kemudian kami tuduh, wah ini penyembah berhala, penyembah setan. Udah sudahlah, hilangkanlah itu. Kita ini nggak pernah tahu sebetulnya sampai di mana tingkat kebenaran kita selama kita masih hidup. Setelah mati kita baru tahu, oh ini benar, ini salah. Jadi kenapa kita nggak berhati-hati sewaktu kita masih hidup untuk menilai kebenaran kita? Nah ini harus ada keberanian untuk itu. Nah, kalau di luar Bali cari mau bangun tempat ibadah, pasraman dan sebagainya aja susah ya Ji Dewa ya. Sulit, bukan susah, sulit. Orang setiap sekolahan guru aja nggak ada yang nggak ada guru agama. Undang-undang kita punya, Undang-Undang Pendidikan 2003 misalnya. Setiap sekolah yang ada umat Hindunya, satu saja umat Hindu harus ada guru agama ini. Mana? Tapi ingat, hati-hati. Kita kan seolah hanya mempermasalahkan pondok pesantren. Coba lihat di Bali. Katolik itu punya desa adat sendiri. Jangan salah. Jadi apapun yang ingin mereka lakukan, laksanakan, itu nggak perlu minta izin. Karena mereka punya desa adat sendiri.
Saya kan pernah meneliti itu sampai ke sebuah gereja di Denpasar di Tuke itu. Ketemu saya dengan pasturnya, dengan romo pastor saya ketemu. Berarti intinya atau nilai atau esensinya apa Ji dari Aji menyampaikan bahwa mereka punya desa adat dan sebagainya, tanpa izin mereka juga bisa membangun. Jadi apa yang mau Aji pesankan sebenarnya? Nah, kalau mereka bisa mendapatkan seperti itu ya kami juga bisa lah mendapatkan hal yang sama, melakukan hal yang sama tanpa harus sulit dalam hal perizinan. Seperti itu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, gitu ya. Apakah kami umat Hindu tidak akan membangun negeri ini? Ikutlah. Suksema Ji Dewa. Oke. Ada lagi Ji Dewa? Ya cukup lah. Cukup Ji Dewa, terlalu semangat ini hari ini. Nah, terkait dengan pembahasan kita yang hari ini, sekali lagi kami mohon maaf kepada tokoh-tokoh kita yang ada di Bali terkait dengan statement atau pembahasan kami pada hari ini. Yang jelas kami mewakili umat Hindu yang ada di daerah-daerah, baik itu kita di sekolahan tidak ada guru agama, kemudian baik kita tidak punya fasilitas pendidikan. Kasihan kita ya. Ya, kita yang kasihan itu. Nah, kami tidak ada niatan sedikit pun, apalagi kita bawa ke ranah-ranah politisi, ranah-ranah politik tidak ada. Dan kami ucapkan terima kasih lagi Haji Dewa. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk subscribe Haji Dewa supaya tidak bosan untuk hadir di Hindu Channel. Oke, Bapak Ibu, dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Haji Dewa. Om Santi Santi Santi. Om. Semua, Ci.